Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya, selalu dalam kondisi yang bersemangat dalam menuntut ilmu dan juga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi satuan operasi 3 kita yang berjudul pemisahan membran atau membran separasi, membran separation. Teman-teman dapat membuka buku Air Pulsing atau Introduction to Food Engineering itu pada bukunya Air Pulsing ya, pada chapter 11 halaman 623 yang berjudul Membrane Separation. Nah, separasi membran ini merupakan sebuah teknologi yang sudah common use atau sudah banyak digunakan, baik itu dalam industri pangan maupun non-pangan. Pada slide ini ada ilustrasi ya, sebuah ilustrasi yang menggambarkan ini foto real ya, foto real yang saya ambil dari Google begitu. Ini merupakan sebuah teknologi membran berbentuk kolom-kolom. Jadi kolom-kolom silinder itu di dalamnya merupakan terdiri dari lapisan-lapisan begitu atau membran. Nah, membran itu sendiri adalah lapisan yang terdiri dari dua atau lebih layer yang fungsinya untuk memisahkan komponen satu dengan komponen yang lain. Oke. Kalau di industri pangan kita dapat menjumpai aplikasi penggunaan separasi membran ini pada pemurnian air, pada peningkatan konsentrasi pada jus gitu ya, jus buah maupun sayuran, bisa juga pada produk-produk yang terkandung susu ya, yang mengandung susu, dan juga minuman beralkohol, dan tidak lupa kita banyak juga menggunakan pada teknologi pengolahan limbah ya. Limbah yang akan dibuang ke lingkungan itu kan harus dalam kondisi yang air jernih ya, kondisi seperti air jernih pada saat dia masuk ke dalam pabrik. Jadi dia masuk dalam kondisi jernih dan keluar dalam kondisi jernih. Nah, dapat dibayangkan apabila limbah itu berwarna keruh, bau, dan mungkin kental begitu ya, itu kan sangat tidak layak untuk dibuang ke lingkungan. Maka harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu, salah satunya menggunakan membran ini. Nah, ini adalah ilustrasi dari bagaimana proses pemisahan itu berlangsung. Dari yang semula di sebelah kiri itu teman-teman dapat lihat ada semula itu liquid itu terdiri dari beberapa komponen. Di situ adalah komponen A dan B misalkan. Nah, kemudian di tengahnya yang garis putus-putus itu merupakan aplikasi membran ya, itu merupakan pemisah ya membrannya. Nah, ketika diaplikasikan maka ada komponen-komponen yang lolos dan ada komponen yang tidak lolos. Maka komponen yang lolos itulah yang diharapkan menjadi end product nantinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan komponen yang tersaring atau tertahan itu dapat pula dimanfaatkan kembali atau menjadi produk lain. Nah, ini ada fase dalam pemisahan, itu bisa padat cair atau bisa cair-cair. Cair-cair ya tadi meningkatkan konsentrasi begitu, padat gas, gas dan lain sebagainya. Tapi memang untuk aplikasi di industri banyak kita temui dalam fase yang cair-cair dan padat cair. Nah, di dalam proses pemisahan itu ada beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai penentu ya, atau jenis pemisahan apa yang akan diaplikasikan begitu. Nah, di situ yang sebelah kiri itu merupakan salah satu beberapa parameternya, dan yang kolom sebelah kanan yang proses pemisahan itu adalah jenis-jenis yang dapat termasuk di dalam untuk mencapai parameter yang diinginkan. Misalkan di situ apabila parameternya yaitu ukuran partikel
ya, parameternya itu ukuran partikel, maka kita dapat mengaplikasikan beberapa proses menggunakan filtrasi, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, dialisis dan separasi gas, ya. Itu kita dapat memisahkan berdasarkan ukuran partikelnya. Apabila kita memisahkan bahan itu berdasarkan titik bekunya, kita dapat menggunakan kristalisasi, ya. Sehingga yang sesuai dengan titik bekunya maka dia akan membeku dan atau akan menguap tergantung dari yang diinginkan, ya, tergantung dari end product yang diinginkan. Lalu dapat juga berdasarkan densitas atau massa jenisnya, itu dapat diaplikasikan menggunakan teknologi sedimentasi, sentrifugasi maupun flotasi. Mungkin teman-teman kemarin yang sudah praktikum satuan operasi ada proses sentrifugasi sudah ada bayangan mungkin, ya. Besok kalau kita berkesempatan untuk praktek di lab, semoga bisa gitu kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, jadi kriteria umum untuk apa sih teknologi proses, teknologi pemisahan yang akan kita gunakan, yang akan kita aplikasikan, itu minimal ada 2 kriterianya untuk pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama, harus mempertimbangkan aspek teknisnya, dan yang kedua harus mempertimbangkan aspek ekonomisnya. Aspek teknis ini berkaitan dengan seberapa efektifkah membran itu dapat menyaring atau dapat memisahkan komponen yang kita inginkan. Apakah kalau menggunakan teknologi membran A itu dapat menahan partikel yang tidak kita inginkan. Kalau memang tidak bisa, berarti itu tidak efektif atau tidak layak secara teknis gitu, ya. Atau yang kedua juga kita harus mempertimbangkan aspek ekonomisnya. Karena kalau dalam industri kita ngomongin bisnis, ya, ujung-ujungnya memang duit, ya. Karena semakin membran itu semakin teliti dalam memisahkan komponen, maka juga berakibat atau berdampak pada biayanya. Biayanya juga akan semakin mahal. Nah, ini ada beberapa faktor kelayakan teknis dan ekonomis yang dapat kita gunakan sebagai pertimbangan, ya. Tingkat separasinya tadi sudah, seberapa layakkah atau seberapa mampukah si membran itu dapat menyaring begitu, ya. Kemudian kualitas produk, ya. Produk seperti apakah atau profil produk yang bagaimanakah yang akan kita capai pada akhirnya. Kemudian juga dipertimbangkan nilai ekonomis produk. Kalau produknya itu dijual dengan harga yang murah, namun kita kok menggunakan teknologi membran yang biaya tinggi, maka dia tidak akan balance, ya. Dia tidak akan mempengaruhi nilai atau harga produk di akhirnya. Kemudian bisa juga dari sifat bahan, ya, apakah itu liquid atau liquidnya yang massa jenisnya seperti apa, atau itu solid yang segala macam. Jenis pengotor itu merupakan istilah untuk material yang terbawa di dalam bahan yang akan kita pisahkan begitu, ya. Jadi material apa sih yang harus kita hilangkan gitu. Kemudian juga konsumsi energinya, seberapa efektif atau seberapa besarkah penggunaan teknologi membran itu, dia menghasilkan atau membutuhkan energi yang banyak atau tidak. Lalu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, lokasi, dan kebijakan. Ya, misalkan saja mengenai masalah filtering bakteri begitu, ya. Regulasi yang ada di Indonesia dan misalkan di Jepang begitu, itu kan juga berbeda. Maka misal kandungan di Indonesia itu dalam bahan itu E. coli-nya misal ditoleransi sampai dengan X, namun kalau di kebijakan di Jepang itu tidak sampai dengan X, dia harus sudah tidak ada. Maka aplikasi teknologi membran ini juga akan berbeda begitu. Membran apa yang sekiranya dapat memfilter atau memisahkan atau mungkin mematikan begitu, ya, dari si mikrobia yang ada pada bahan. Nah, kenapa kok kita harus menggunakan
separasi ya, menggunakan pemisahan. Jadi tujuannya itu minimal ada 4 ini. Yaitu yang pertama, kita ingin mencapai konsentrasi tertentu dari suatu bahan. Salah satunya yaitu dengan cara menghilangkan pelarut. Ya. Kalau dalam industri susu atau industri minyak atau industri alkohol begitu ya, untuk mencapai suatu konsentrasi tertentu kita harus menghilangkan bahan yang termasuk dalam pelarut. Misal kalau dalam distilasi kita gunakan pelarutnya yaitu alkohol, dan produk yang akan kita inginkan yaitu distilatnya berupa ekstrak produk yang dibutuhkan, misalkan klorofilnya ya. Sehingga ketika nanti sebelum menjadi produk akhir, si alkohol yang sebagai pelarut itu harus dihilangkan karena dia nanti akan mengganggu konsentrasi atau profil produk yang akan kita inginkan. Oke, kemudian yang kedua yaitu purifikasi atau bahasa Inggrisnya purification. Istilah bahasa Indonesianya itu memurnikan ya, pemurnian. Pemurnian itu artinya adalah menghilangkan pengotor atau material yang terbawa di dalam produk tersebut, material yang tidak diinginkan begitu ya. Lalu tujuan yang ketiga yaitu fraksinasi. Dari kata fraksi maka dia merupakan komponen ya, komponen. Maka fraksinasi itu dia memisahkan antara dua komponen atau lebih sehingga dihasilkan fraksi komponen tertentu yang diinginkan. Bisa dibayangkan ini tidak selalu proses ini kasat mata ya Dek ya. Jadi bisa jadi komponen itu kan tidak dapat kita lihat. Misalkan kita mengambil beta karotennya sebagai antioksidan, namun fraksi-fraksi yang lain kan kita juga tidak bisa melihat secara kasat mata begitu. Apalagi untuk teknologi pada industri-industri farmasi dan obat-obatan kosmetik begitu kan kadang juga takarannya sangat kecil-kecil begitu obat-obatan. Lalu yang terakhir yaitu mediasi reaksi, yaitu kombinasi antara reaksi kimia dan biokimia dengan komponen tertentu untuk meningkatkan laju reaksi. Nah, kenapa kok meningkatkan laju reaksi? Ya agar cepat gitu ya, proses produksinya lebih cepat. Oke. Nah, ini teman-teman dapat membaca sendiri ya bahwa proses membran itu dapat digabungkan dengan proses yang lain, baik itu secara kimiawi, biologis maupun biokimia. Nah, ini ada beberapa terminologi atau istilah yang akan teman-teman temui dalam pembahasan mengenai membran separasi. Yang pertama yaitu feed atau umpan. Ini sudah sering kita gunakan ya istilah ini ya. Feed atau umpan sudah sering kita gunakan istilahnya. Itu adalah larutan cair atau bahan atau material yang masuk ke dalam sistem sebelum dilakukan processing ya. Itu feed. Kemudian permeat itu adalah cairan yang lolos atau yang tersaring. Jadi ketika sudah disaring tadi ya, misalkan tadi di depan ada komponen A dan B, maka komponen A tertahan, komponen B lolos. Maka komponen B lah itu yang dinamakan permeat. Nah, sebaliknya komponen A itu istilahnya adalah retentate atau konsentrasi atau konsentrat ya, atau istilahnya konsentrat juga bisa ya, atau cairan yang tertahan. Kemudian laju reaksi dari permeat atau seberapa cepat si cairan yang lolos itu diukur, itu disebut dengan flux. Nah, ini satuannya bisa liter per meter persegi per hours atau kilogram per meter persegi per hours. Kemudian istilah yang berikutnya yaitu membran falling. Membran falling yaitu padatan yang tertahan oleh penyaring. Jadi kalau tadi retentate itu adalah cairan yang tertahan, kalau membran falling itu padatan yang tertahan.
Nah, ini teman-teman dapat melihat yang bagian atas ya, ini membran diaplikasikan seperti membran semi permeabel begitu. Terus ini sebelah kiri itu umpannya masuk atau bahan masuk ya, feed, ditandakan dengan anak panah ke kanan. Kemudian ini dipisahkan oleh membran sehingga yang lolos itu merupakan permeat, yang tertahan atau cairan yang tertahan itu adalah retentate. Ya, yang ini adalah membrannya. Nah, di sini teman-teman pada slide ini proses membran itu merupakan aliran umpan yang aliran feed yang dipilah atau dipecah menjadi dua aliran, yaitu aliran filtrat atau permeat dan aliran retentate atau konsentrat. Nah, di situ ada dua jenis proses, yaitu dead end filtration dan cross flow filtration. Nah, dead end itu ditandai dengan proses atau arah dari feed yang tegak lurus dengan bidang datar dari wadah ya, atau tempat atau alat yang menjadi tempat di mana proses pemisahan itu berlangsung. Maka dia feednya itu berada di atas ya. Jadi kita lewatkan feed itu dari atas, kemudian dia turun, kemudian disaring oleh membran dan lolos sampai dengan menjadi filtrat. Nah, ada proses yang lain yaitu cross flow filtration. Itu dia arahnya menyamping. Jadi kalau dead end tadi tegak lurus atau dia tegak begitu, dijatuhkan, feednya itu berada di atas kemudian dijatuhkan seperti kita kalau ngucurin air begitu. Tapi kalau cross flow itu dia dilewatkan, jadi menyamping. Maka feednya itu dilewatkan atau dialirkan ke arah horizontal, kemudian membrannya itu di bagian bawah sehingga dia filtrasinya itu tidak tegak lurus tapi menyamping, dan kemudian yang jatuh itu akan diserap ya, akan dimasuk ke dalam membran. Nah, perbedaannya terdapat pada flux dan waktu. Kalau dead end itu dia waktunya cepat. Namun fluxnya itu dia tidak bagus begitu ya. Konsentrasinya tuh nggak bagus, atau kecepatannya itu dia tidak bagus begitu, dan nanti menghasilkan konsentrasi yang profilnya lebih tidak bagus daripada yang cross flow. Tidak bagus ini dalam artian lebih cair begitu. Karena dengan adanya gaya gravitasi, maka bahan itu akan lebih mudah turun sehingga membran itu tidak bisa menahan daripada yang cross flow. Kalau cross flow itu dia fluxnya itu akan menurun dan kemudian stabil waktunya, namun butuh waktu yang lebih lama. Tapi profil dari konsentrasi ataupun bahan yang lolos dan tersaring itu lebih bagus gitu. Karena tidak seperti dipaksakan. Jadi dia perlahan tapi bagus. Nah, ada beberapa keunggulan teknologi membran yang dapat teman-teman baca di sini. Nah, itu salah satunya separasi dapat dilakukan secara kontinu, konsumsi energi umumnya rendah karena biasanya tidak menggunakan energi yang tinggi ya, karena dia bisa memanfaatkan gaya gravitasi maupun aliran yang tidak terlalu membutuhkan banyak gaya begitu. Dapat dikombinasikan dengan proses yang lain, kemudian dapat di scale up dengan mudah. Scale up itu adalah penggandaan proses. Kemarin ada yang bertanya sih, scale up itu apa maksudnya? Scale up itu misalkan gini ya, ilustrasinya. Misal suatu pabrik di tahun pertama itu mempunyai kapasitas produksi sebanyak 50.000 ton misalkan, atau 50.000 liter begitu. Terus per hari misalkan ya. Seiring dengan berjalannya waktu, produknya semakin laris, permintaan pasar semakin banyak,
Akhirnya dia mau tidak mau untuk mencukupi pasar, dia sebaiknya harus ekspansi. Ekspansinya dalam arti yaitu memperbesar kapasitas produksi. Nah, dari yang 50.000 ton menjadi mungkin 100.000 ton atau 150.000 ton begitu. Nah, itu kan butuh alat yang lebih besar, ya, produktivitasnya lebih banyak, efektivitasnya lebih tinggi pula begitu. Maka teknologi membran ini lebih mudah diaplikasikan apabila terjadi scale up seperti itu. Jadi penggandaan skala. Skalanya kalau skala diperbesar itu akan lebih mudah begitu. Kemudian sifat membran itu bersifat variabel dan dapat dikendalikan dan tidak perlu bahan tambahan tertentu. Nah, ini ada proses membran itu atau jenis-jenis membran itu dapat dapat diklasifikasikan pada generasi pertama dan generasi kedua. Generasi kedua jelas dia lebih maju begitu ya, lebih maju, lebih kompleks dan bisa jadi juga lebih efektif ya. Nah, generasi pertama itu yang biasa masih digunakan sampai sekarang, masih digunakan seperti mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, reverse osmosis atau osmosis yang terbalik, elektrodialisis dan membran elektrolisis. Nah, generasi kedua itu ada separasi gas, vapor, pervaporation, membran contactor dan lain sebagainya. Nah, membran ini dia merupakan barrier atau penahan atau penghalang antar interface antar dua muka atau dua fase. Jadi fase tidak selalu harus berbeda antara liquid dan solid, namun juga bisa termasuk dalamnya adalah liquid yang lebih kental, liquid yang lebih encer dengan liquid yang lebih kental. Itu juga bisa disebut dua fase. Ya, permisalan terjadi karena membran memiliki kemampuan mentransport satu komponen dari campuran umpan lebih selektif daripada komponen lainnya. Nah, ini ilustrasinya juga sama ya. Yang semula itu ada hitam dan putih, maka setelah dipisahkan, maka yang lolos adalah yang putih. Karena mungkin di dalamnya itu masih ada komponen seperti komponen hitam, maka dibutuhkan lagi pemisahan berikutnya yang mungkin kerapatannya lebih kecil begitu, sehingga dia dapat menyaring komponen yang lain yang sebelumnya lolos di pemisahan yang pertama. Nah, ini merupakan sebuah ilustrasi dari membran itu terdiri dari komponen apa saja begitu ya, layer-layernya atau lapisan-lapisannya apa saja. Di situ teman-teman bisa lihat ya, itu ada permeate flow, covering. Jadi kalau membran itu walaupun kecil tapi dia juga terdiri dari komponen-komponen lain yang lebih tipis begitu, yang menyusunnya, sehingga dia bisa teliti dalam menyaring. Ini adalah contoh-contoh dari membran kolom ya. Teman-teman dapat melihat di situ ujung-ujungnya kan berbeda ya. Ada yang besar ya, ada yang sangat rapat, ada yang sedang begitu, ada yang kolomnya kecil, ada yang kolomnya besar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari membran kolom. Ini juga termasuk salah satu ilustrasi dari kolom-kolom. Jadi yang ini pipa-pipa yang mendatar, teman-teman bisa lihat itu adalah isinya membran ya, isinya membran. Ini juga, nah ini adalah kolom-kolom di sebelah kanan ini ya, seperti pipa-pipa yang mendatar yang diberdirikan begitu ya. Nah, itu dia akan dilewatkan di setiap kolom tersebut si material atau fitnya itu, sehingga di akhir nanti dihasilkan produk yang sesuai dengan standar dari perusahaan. Nah, ini contoh dari pengolahan limbah ya, pengolahan limbah menggunakan membran. Di situ teman-teman bisa lihat yang gambar yang sebelah kanan yang besar, di bagian bawah itu dapat dilihat itu ada kolom ya, kolom yang isinya membran. Di situ ada beberapa aplikasi ukuran membran yang digunakan.
Nah, ini nanti untuk perhitungan sepertinya tidak banyak. Yang jelas pemisahan itu dapat kita ukur kinerjanya atau efisiensinya menggunakan beberapa parameter. Salah satunya yaitu konsentrasi, dan yang lain adalah selektivitas dan lajunya. Selektivitas itu adalah kemampuan membran untuk dapat menahan, untuk dapat meloloskan ataupun menahan komponen-komponen yang diinginkan dan tidak diinginkan. Kemampuan dia untuk menyeleksi begitu ya. Kemudian juga ditentukan oleh parameter yaitu flux atau laju permasi, dan juga termasuk dalamnya kita dapat mengukur dengan konsentrasi dari feed dan permeat yang dihasilkan. Itu dengan rumus R sama dengan konsentrasi dari feed dikurangi konsentrasi dari permeat, konsentrasi feed dikurangi konsentrasi permeat dibagi konsentrasi feed, atau dapat dirumuskan karena itu CF-nya sama-sama CF dapat dicoret ya, jadi sama dengan 1 min CP per CF. Itu merupakan sebuah selektivitas ya, menyatakan sebuah selektivitas. Nah, begitu teman-teman untuk materi yang pertama tentang membran separasi. Nanti kita akan lanjut di membran separasi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.